Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat sore kawan. Pada sore hari ini tanggal 10 bulan Agustus 2021 bertemu lagi dengan kami berdua dalam tajuk acara Sirenda ya. Pastikan saudara tahu ya. Ini Bude, kenapa ini kok jadwalnya naik? Iya, ini saya sampaikan kepada para pemirsa dan juga para pendengar di seputaran Blitar Raya dan di seantero dunia bahwa untuk bincang sehat pada sore hari ini ditunda ya, karena Mas Tutus masih ada keperluan sehingga jadwal untuk kami maju begitu ya. Majunya namanya emak-emak ya begitu, majunya ribet ya Bunda ya. Kalau emak-emak diminta maju itu ribet, masih keserimpung dengan jarit, masih keserimpung banyak hal. Berbeda dengan bapak-bapak ya. Kalau memang maju itu biasanya wis tani wondo lari wis gitu. Tetapi kalau emak-emak itu selalu masih harus pasang idep ya Bun ya. Idep pasang terali, itepnya masih cari dulu. Ya begitulah, tapi insya Allah semuanya pasti maklum ya dengan kondisi dan keadaan. Ya kawan, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Moga-moga kawan senantiasa diberi kesehatan yang prima ya Bunda Titi ya. Selalu sehat sentosa bersama keluarga, dilimpahi rezeki dan usia yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik selalu buat teman-teman yang ada di rumah dan juga untuk semua kru Asa FM. Disampaikan bahwa alhamdulillah kami semua kru Asa FM sehat walafiat. Nah itu ya, siapa tahu ini teman-teman juga penasaran, ini kemana ini kok Bunda Dia nggak nampil, ini bagaimana KIP kok lama nggak muncul. Nah mungkin saling bertanya-tanya, tapi alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Nah hari ini adalah hari event yang sangat menarik ya Bunda Titi ya. Betul. Kita ucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Nah, berkenaan dengan tahun baru, ada banyak hal yang nanti kita akan bahas tentang tahun baru ini sekitar ya. Tahun baru Hijriah. Tetapi alangkah salahnya dan alangkah berdosanya Budi kalau tidak memberi kesempatan Bunda Titi untuk menyapa teman-teman. Monggo silakan Bunda Titi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Walaupun pemerintah sekarang ini untuk libur nasionalnya ada penundaan ya, diundur ya. Iya. Nggak usahlah kita cari kenapa alasannya diundur, pokoknya dilakoni. Iya, samikna wa ta'na gitu ya. Iya, betul. Supaya tidak terlalu banyak pikiran. Ya, tidak banyak keruwetan yang harus kita tentu pikirkan. Sudah ada pertimbangan kenapa dan kenapa apa. Ini kita tinggal manut saja. Betul. Ya. Iya. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Iya, ya tadi sudah disampaikan bahwa kita semua kru Asa FM alhamdulillah sehat semua ya. Karena ini Bunda Titi, jadi apa yang diucapkan itu kan adalah sebuah doa kan. Jadi teman-teman motivasi. Jadi teman-teman ya, ini kita harus betul-betul mengucapkan hal-hal yang baik-baik. Andai pun penjenengan sedang harus menjalankan isoman, kita harus bersyukur juga. Tentu masih ada banyak teman yang kondisinya mungkin lebih parah ya. Tapi insya Allah kalau ditanya nggak usah bilang wah saya sesek, saya batuk, saya begini. Tapi insya Allah dengan jawaban alhamdulillah kita sehat. Nah kita berprasangka baik kepada Allah. Betul.
dan insya Allah akan dimudahkan. Nah, nah ini kita kembali kepada pembahasan ya. Tadi ke tahun baru dan kita ambil tema tentang hijrah kan begitu. Betul, iya. Nah mungkin Bunda Titi bisa sampaikan sebenarnya tahun baru itu bagaimana dan lain sebagainya. Ini dari sudut pandang keagamaan begitu, monggo. Iya. Jadi dengan kalau seperti kita tahu bahwa kata hijrah itu artinya pindah, itu pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain karena sesuatu sebab atau pindah dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain. Misalnya dari kondisi yang tadinya kurang baik menjadi baik. Jadi hijrah ini bermakna perpindahan, tapi dari yang kurang baik menjadi yang baik, tidak sebaliknya. Amin. Jadi kalau perpindahan atau kita merubah diri dari yang dengan niat yang kuat, dari yang kurang baik menjadi baik, ini bisa kita sebut hijrah. Dan itu kita komitmen, konsisten. Iya, betul. Ya, tidak molak-malik gitu. Dan tentu saja semuanya kan diawali dengan niat kita ya Bunda ya. Niat Jadi dan kemauan yang keras ya, betul. Misalnya begini Bunda ya. Jadi kalau kita persiapkan niat dulu kita untuk hijrah ke sesuatu hal yang baru ya Bunda, ke sesuatu yang lebih bagus. Tentu saja namanya juga hijrah itu kita tidak bisa langsung seperti bunglon itu ya Bunda. Bunda ya, kita nempel coklat langsung jadi coklat hijau, langsung nempel jadi hijau. Nah, begitu mudahnya seperti membalik telapak tangan juga nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang apa ya? Yang perlu kita perjuangkan. Jadi kawan mungkin ada baiknya ya tidak usah khawatir kalaupun hijrah itu tidak bisa langsung celing menjadi bagus, menjadi langsung glowing. It is impossible thing. Jadi itu hal yang nggak mungkin ya. Namanya juga hijrah ya, kita niatan diawali dengan niat yang baik, sedikit lebih sedikit ya, demi sedikit akhirnya menjadi bagus. Nah, mungkin kita bisa koreksi ya Bunda ya. Koreksi tidak harus yang gede-gede dulu, atau tentang keimanan, tentang keagamaan kita diawali yang utama, yang pertama adalah sholat. Ya itu ya Bunda ya. Itu kita juga bisa loh, kita niatkan, ya Allah 1443 ya Allah saya niatkan untuk sholat tepat waktu. Ya mungkin kadang kita itu karena juga namanya juga manusia kan ya, banyak egonya, banyak luar biasanya, karena memang kita diciptakan dan kita memang diciptakan untuk itu ya. Jadi mungkin kita bisa hijrah dari situ. Kalaupun teman-teman misalnya, oh kalau saya sholatnya sudah bagus Bude, sudah tepat waktu, sudah beres lah, sudah ditambah dengan sunnah-sunnah awal ya. Iya. Itu ada catatan lagi, tepat waktu di awal itu ternyata saya miss di situ ya. Saya tepat waktu. Saya tersesat di situ. Jadi tepat waktu memang durasinya panjang ya, apalagi kalau Isya ya. Isya itu waktu yang terpanjang dan itu adalah waktu yang terberat ya. Betul. Karena kita kadang engkose itu karena jadi waktu panjang kan? Tepat waktu di akhir, sebentar lagi subuh ya. Nah itu ya. Kalaupun kita dari sholat sudah bagus, mungkin kita tambahkan lagi, sholatnya ditambahi dengan sunnahnya lah, begitu ya Bunda ya. Iya, pokoknya sedikit demi sedikit kita menjadi lebih baik, kita punya tekad menjadi baik, itulah yang kita sebut dengan hijrah. Nah kalaupun sholatnya sudah bagus, sunnahnya sudah ada, tambah dengan puasanya, begitu ya Bunda ya. Puasa sunnah. Ini wajib. Dia puasa sunnahnya ya kan, banyak puasa sunnah yang disediakan untuk kita ya. Dan itu sebenarnya puasa itu mempunyai makna detoksisasi pada tubuh kita. Itu adalah yang utama ya. Tapi jangan salah artikan kita puasa untuk diet. Nah, jangan salah besar. Juga. Salah besar ya. Ya, terima kasih, kita sapa dulu Bunda. Ini ada Kak siapa nih? Kak Init Gemini di Denpasar hadir ya. Terima kasih Denpasar, selamat sore ya. Alhamdulillah ya hadir. Monggo silahkan tulis-tulis di papan komentar, Bude saya hijrahnya seperti ini, boleh ya. Atau teman-teman mau telepon di 0857 0794 1029, monggo silahkan, karena hari ini kita punya 2 rumah jadi 1. Jadi kita lebih apa ya, lebih nyantai,
lebih panjang gitu ya. Jadi monggo kalau mau kirim-kirim komentar. Nah, Iya. itu tadi tentang hijrah ya. Iya. Bu. Kemudian tahun baru ini kalau dalam di Jawa ya Bunda ya, Iya. itu kita hampir semuanya ya di tempat-tempat kita itu mengadakan seperti apa selamatan ya. Iya, betul, Ah, betul, Selamatan apa namanya itu Bunda? Selamatannya itu namanya. Suro ya, Ah, bugur suran ya. kalau di Jawa Tengah ada bugur suran itu ya. Iya. Kalau kita pakai takir plontang. Nah, ya. Sebenarnya kalau di tempat saya dulu bubur suro itu bubur yang campur-campur itu ya Bu. Jadi ada dari beras, ada kacang-kacangan, dan, banyak sekali dan rasanya saya ingat gurih-gurih gimana. Iya. Kalau dulu waktu kecil saya bubur suro itu diantar gitu ya ke tetangga-tetangga. Saya antar, saya ingat ada kacang lento, ada kacang apa itu? Kacang sambal itu ya, kacang tanah itu dan kacang-kacangan kemudian dicampur gurih kemeletis enak gitu. Nah, iya. Itu mungkin Ya, jadi mungkin itu maknanya bagaimana itu Bunda ya? iya, itu konon ini adalah dari para pengikut Nabi siapa ya yang itu ya dalam perjalanan kemudian beberapa bahan yang mereka miliki kemudian jadikan satu dipakai untuk makan. Itu ada apa namanya itu menurut cerita seperti itu. Ya. Sekarang di hampir semua daerah ya itu di Jawa ya, Iya. kita adakan membawakan takir plontang itu juga ada. Iya. Nah, takir sendiri itu sebenarnya makna Jawanya takir itu dari kata tatake pikir. Oh, iya. Nah, jadi tatake pikir itu maksudnya kita mempunyai suatu niat, semangat yang keras gitu ya. niat semangat untuk menjadi lebih bagus. Tatak, ya. Nah, tatake pikir dan kemudian di situ kan ada plontang, ada dihiasi dengan janur yang berwarna kuning. Lontang itu warna-warni dah. Ya. Jadi takir plontang itu ya takir yang terbuat dari pisang dan kemudian di tepinya itu dilingkari dengan janur. Nah, janur sendiri itu mempunyai makna yaitu janah nur. Jadi cahaya surga. Iya. Nah, jadi dengan di situ dengan apa yang kita itu sanepan ya dalam Iya, bahasa Jawa ya. Dengan apa yang diadakan selamatan dengan takir plontang itu, jadi seakan kita itu mengajak semua warga, semua umat untuk membuat satu tujuan, satu tekad untuk hijrah menjadi yang lebih baik tadi, Memang intinya- menuju ke Iya, janur tadi, janah surga. Iya. Ya. Jadi intinya para wali dulu, para pendahulu penyebar Islam di Indonesia terutama di Jawa itu menyebarkan Islam itu dengan sanepan-sanepan. Iya, betul. Iya. Nah, karena memang mereka masuk dalam budaya kan Iya, ya. iya. Jadi untuk mendapatkan Supaya dapat bangsa diterima, Indonesia ya, supaya dapat bisa diterima. ya. Jadi mereka masuk dengan menggunakan budaya kita, Iya. termasuk di wayang kulit dan lain sebagainya. Iya, jadi salah satu alatnya termasuk ini karena kita sudah membahas Hijriah, terutama mengambil dari tahun baru Hijriah ya. Kalau tahun baru Hijriah yang sekarang ini kita pakai, yang sekarang tahun 1443 ini adalah diambil dari momen penting. Jadi ketika Sayyidina Umar ya waktu itu Iya, betul. 6 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi Tapi kita tunggu dulu Bunda, jangan diteruskan dulu Bunda. ya. Nah, ceritanya kita simpen dulu teman-teman biar penasaran sebenarnya ada apa sih tahun baru itu, ada cerita apa yang cerita itu menyedihkan atau menyenangkan. Nah, ini Bunda Titi kita betul-betul penasaran itu tadi. Mohon maaf ini saya cut dulu biar teman-teman semakin penasaran sebenarnya ada cerita apa di balik itu. Monggo silakan Bunda Jadi, Titi. seperti tadi sedikit saya bocorkan ya Bunda, bahwa ketika kekhalifahan Umar bin Khattab ini kita sangat mengenal dan sangat kagum kepada pribadi beliau. Orangnya sangat kuat dalam membela Islam. Betul. Ya, sangat kuat dan memang disertai dengan kekuatan dan apa ya, nama besar Umar bin Khattab di Mekah. Nah, ketika 6 tahun setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah, Umar
Umar bin Khattab kepingin Islam itu memiliki kalender sendiri. Oh iya iya iya. Memiliki kalender sendiri karena sebenarnya orang-orang Arab ini sudah memiliki penanggalan yang waktu itu ya. Tapi penanggalan itu misalnya tahun gajah. Oh iya 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 betul. Gajah ini saat Rasulullah lahir ya. Disebut tahun gajah karena ada pasukan bergajah itu yang menyerang Ka'bah itu ya. Terus pokoknya seperti itu. Jadi momen-momen penting itu kemudian dipakai sebagai apa istilahnya untuk tahun. Nah, Umar bin Khattab pengen umat Islam ini memiliki kalender sendiri sehingga mencari momen yang besar, momen apa yang penting bagi kehidupan umat itu sehingga ini bisa dipakai untuk memulai tahun Sebagai pijakannya awal ya. tahun Islam. Diusulkan oleh sahabat-sahabat yang lain, apa tahun kelahiran Rasulullah ya lahir. Enggak, akhirnya tidak kurang menantang, kurang besar gini ya. Kemudian wafatnya sehingga kemudian dicari momen terpenting dalam kehidupan Islam dan perkembangan Islam itu adalah momen hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Iya. Itu sebenarnya hijrahnya bukan hanya hijrah fisik aja ya Bunda ya, tetapi hijrah dengan suatu niatan yang baru, dengan kekuatan yang baru dan demi sesuatu yang lebih besar dan lebih penting. Jadi juga ini juga dalam rangka taat kepada Allah gitu ya. Jadi akhirnya 6 tahun setelah Rasulullah wafat, baru kemudian disepakati bahwa tahun hijrah ini dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Jadi bukan dari lahirnya, sehingga sekarang ini kita sudah 1443 tahun 1443 tahun panjang. Setelah Rasulullah setelah panjang Rasulullah sekali ya. Jadi itu makanya tahun yang diciptakan oleh umat Islam waktu itu bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk semangat seperti semangatnya Rasulullah, hijrah menuju kepada yang lebih baik, semangat untuk menjadi yang lebih bagus, dalam segala hal, Ya. Nah, ini Bunda saya sedikit selingi ya Bunda ya. Nah, sebenarnya makna hijrah itu sendiri apa sih? Ini ada banyak para ahli yang memberikan makna tentang hijrah nih. Alhamdulillah kami berdua surfing kemana-mana dan akhirnya kita berani untuk berbicara tentang ini. Nah, ini pertama yaitu disampaikan oleh Ziyul Haq yang mengatakan hijrah itu merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang mengandung nilai pengorbanan dari suatu tempat ke tempat lain yang yakni rela meninggalkan rumah, kampung halaman, keluarga, harta benda yang selama ini terus didamba-dambakan. Jadi memang seperti kisah sahabat Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan harta benda keluarga yang sedemikian banyak ya, dengan hanya bawa hanya membawa baju yang menempel di badan saja. Ini berarti rela berkorban. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini konotasinya makna hijrah itu juga adalah berubah dari imoralitas kepada moralitas. Ini tadi immoralitas ke moralitas. Kurang baik menjadi baik. Dari kepalsuan menjadi kebenaran. Dari kegelapan menuju ke cahaya ilahi yang tadi di dalam bahasa Jawanya disanepokan dengan janur itu ya, janah nur atau cahaya surga. Dan yang berhijrah atau yang biasanya disebut muhajir itu disebut sebagai orang yang setia kepada kebenaran. Nah, kelompok orang-orang yang hadir ke
ke Madinah ya. Kalau Iya, waktu itu. dan moga-moga kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang siap untuk berhijrah Amin. untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Iya. Sampai usia hampir 60 ini saya juga tetap pengen menjadi Iya, betul. Ya, hijrah. iya. Dan kita harus mempunyai pemikiran yang positif aja ya dari Iya, tahun ke tahun. Doa kita tentu saja kan ada doa sebelum dan sesudah tahun baru. Paling tidak dalam doa itu kan bagaimana kita untuk menjadi lebih bagus, lebih Iya, bagus, lebih betul. bagus. Iya, betul. Dan tentu saja kita ada mempunyai tekadnya, ya Allah, moga-moga masih diberi usia panjang Iya, untuk betul. menemani keluarga, anak cucu, Iya, sehingga nanti betul. kita bisa menjadi lebih baik lagi, begitu. Betul. Ini kembali ke hijrah Bunda ya. Betul. Selanjutnya ada ahli yang kedua yaitu M. Quraisy Shihab mengatakan hijrah itu bertumpu pada makna meninggalkan. Nah, yakni meninggalkan atas dasar karena ketidaksenangan, kebencian terhadapnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya mengambil tindakan tegas untuk meninggalkan Mekah atas ketidaksenangan terhadap perilaku masyarakat yang telah melampaui batas nilai etika dan moral sebagai manusia, berupa perilaku kemusyrikan yang merajalela dan kampanye stratifikasi sosial yang berlebihan. Nah, itu menurut Quraisy Shihab. Meninggalkan hal-hal yang tidak Jelek, baik itu ya, yang meninggalkan yang buruk. jelek. Iya, untuk menuju ke yang lebih baik. Iya. Dan tentu saja nanti masih ada makna hijrah dan ada cerita-cerita Bunda menarik dari Iya. tinjauan secara keislaman. Iya. Tetapi kita persembahkan satu tembang lagi dulu ya Bunda ya. Betul, ya. Jangan lupa teman-teman boleh loh berkomentar ya, silahkan kirim di kolom komentar juga. Iya. Ini Bunda Hana nih, Bunda Tuti, Bunda Lulus, mungkin Oma Putri, Mbak Sun ya, mungkin sekarang sedang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Boleh Iya. juga ikut bergabung di 0857 07941029. Jadi bukan hanya kami berdua sebagai narasumber utama, jadi kita bisa sharing, kita saling Iya, bagi. betul. Nah, mungkin kita bisa bercerita-cerita tentang hijrah saya itu seperti ini Bude. Jadi hijrah itu kan banyak hal. Iya. Tentu saja dari yang kurang baik menjadi lebih Dan baik. itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Iya. Ya, masih bersama kami berdua dalam acara Pastikan Saudara Tahu ya. Tema kita sore hari ini, mungkin teman-teman ada yang masih baru saja bertemu dengan channel kami Radio Asa FM 107,1 yang baru bergabung. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah membahas tentang hijrah kan begitu ya. Tadi sudah Bude sampaikan beberapa sudut pandang dari para ahli tentang makna hijrah. Nah itu tadi ada beberapa pendapat. Nah sekarang yang terakhir ini Bunda ya, makna yang terakhir, dan nanti kita sinkronkan dengan keadaan kita yang sekarang bagaimana. Ini dari Syekh Ibnu Abbad. Nah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah tuntunan secara eksplisit terhadap manusia untuk membulatkan hati semata-mata untuk Allah, dan larangan secara implisit untuk memberikan hati sebagai segala hal duniawi. Nah itu ya, ini mungkin intinya kita jangan memandangnya jangan berat sebelah kan begitu ya Bunda ya. Jangan hanya berat di dunia, tetapi kita juga harus berberat juga dengan apa yang harus kita sanggup kita yang nanti untuk akhir kan gitu ya Bunda. Ada sebuah hadis yang menyatakan kalau tujuan kita akhirat maka dunia akan ada di dalamnya.
Jadi iya. kalau itu tadi kan termasuk hijrah ya. Iya, Jadi betul. kalau tujuan utama kita akhirat, maka dunia sudah terangkum di situ ya. Di dalamnya sudah, Tapi itu ya, berarti bisa dapatkan bisa berarti kalau dibalik itu berarti kita rugi besar ya, Bunda ya. Kalau tujuan utamanya hanya dunia, Belum maka tentu ada tidak. Nah itu teman-teman sangat luar biasa, ini perlu kita catat. Jadi penerapan hijrah dalam kehidupan dalam Islam itu ada dua jenis hijrah, yaitu yang pertama hijrah zahir, yaitu hijrah secara fisik, secara dohir. fisik yakni berpindah tempat tinggal, dan yang kedua adalah hijrah jiwa atau spiritual, Iya. yaitu berpindahnya keadaan jiwa ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Mengenai hijrah jiwa atau spiritual yang menuju pada perbaikan diri, Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangannya. Ya Allah. Iya itu, jadi meninggalkan segala larangan Allah. Nah itu ya. Nah, dari sudut pandang fisik, hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebuah transisi di antara dua situasi, dari keadaan yang tidak aman dan lemah, yaitu di Mekah, menuju keadaan yang aman dan kuat di Madinah. Nah, sedangkan dari sudut pandang spiritual, hijrah dipahami sebagai transisi dari keadaan lemah manusia atas dosa menjadi keadaan yang kuat dan terus berjuang untuk menghindarinya. Keadaan yang penuh dengan kelalaian menuju kesadaran spiritual yang sehat. Nah, ini. Jadi itu. Kalau itu tadi Bunda Ani menyoroti dari sisi hijrahnya. Ini karena momennya adalah tahun baru, secara hari ini adalah tahun baru 1443 ya. Kalau bagaimana masyarakat kita ini, apakah juga mengenal tahun kalender ya? Ya. Ternyata orang Jawa ini juga punya kalender. Jadi kalau dalam kalender Jawa itu kan hitungannya kan gini, Suro, Sapar. Suro itu artinya bulan pertama dalam penanggalan. Suro, Ya. Sapar, Sel. Bakdo Mulut, Ya. Jumadilawal, Suro, Sapar, Selo. Suro, Sapar, Suro, Sapar, Mulut. Iya, mulut, bakdo mulut. Ya, Jumadilawal, Jumadilakir, Recep Ruah, Poso, Sawah, Besar. Ya. Jadi kemarin itu kita berpuasa dapat 2 Ibu Nani. Jadi puasa akhir tahun dan Senin, alhamdulillah. Puasa awal tahun itu ya. Akhir Ya. tahun dan Senin kemarin. Jadi, nah, bagaimana orang-orang Jawa, terutama pada masa perkembangan Islam, masa di mana Islam berupaya untuk dikembangkan oleh pendahulu kita itu, ternyata Sultan Agung Hanyokor Kusumo, jadi Raja Mataram ini berupaya untuk menciptakan kalender Jawa. Jawa ya. Dasarnya jadi adalah kalender Islam. Apa itu yang disebut dengan kalengan tahun itu ya, Bunda ya? Mungkin Beda lagi ya, Jadi mungkin. di sini Sultan Agung itu hendak menciptakan kalender di mana di dalamnya merupakan perpaduan gabungan antara tahun yang waktu itu beredar, yaitu tahun Saka ya. Saka itu bawaan dari India, dan tahun Masehi. Jadi Sultan Agung waktu itu 1048 kalau nggak salah ya. Terus tidak melanjutkan tahun itu 1043 Hijriah ya. Tidak melanjutkan itu. Tapi waktu itu tahun Sakanya tahun 1555. 1555 ya. Kalau di Masehi kan tahun Masehi waktu itu 1633. Jadi kalau tahun Saka itu menggunakan memang tahun dari India sana ya hitungannya ya, tahun dibawa oleh umat Hindu di Indonesia. Iya. Waktu itu tahun 1555 menggunakan hitungan peredaran matahari seperti tahun Masehi. Iya. Selisih 78 tahun. 78 tahun. Masehi ya. Kemudian bagaimana Sultan Agung ingin menciptakan tahun baru?
ingin menanamkan nilai-nilai Islam, ya, maka beliau mengeluarkan dekret. Oh iya. Dekret untuk memberlakukan tahun ciptaannya ini. Bagaimana perhitungannya? Tetap meneruskan tahun Saka. Saat itu 1505. Kemudian tapi menggunakan hitungan. Jadi ya peredaran bulan di Komariah. Iya. Nah, masih dipadu lagi dengan menggunakan apa ya, 7 hari itu ya dalam satu minggu. Iya betul. Senin sampai Minggu itu ya. Kemudian ditambah lagi karena kita sudah punya hari lain yaitu pasaran, Pon, Wage, Kliwon, lebih panjang. Iya. Maka dalam kalender Sultan Agung ini ada perpaduan itu. Jadi kalau kita lihat di kalender yang sekarang ada Senin, Pon, Selasa, Wage, Rebo, Kliwon dan sebagainya. Iya. Ya, itu kalender yang ada di Jawa saja. Iya, itu di Jawa aja ya. Iya. Jadi berarti kalau enggak di Jawa enggak ada ya. Wah, ya, hebat dong. Terus, jadi kita itu sebenarnya orang Jawa itu orang yang hebat. Orang yang hebat luar biasa. Tidak sama dengan tahun Saka. Kalau sekarang tahun Saka itu 1900 tidak ya? 21 dikurang 78 berarti 50. Berarti 44 ya. 1944. Maka dalam tahun Jawa ini sekarang 1955. 1955. Satu Suro 1955. Oh itu ya. Itu tahun Jawa ya. Iya. Dan kita mempunyai perhitungan tanggal sendiri. Iya. Nah nanti kalau sudah itu mungkin banyak hal yang bisa yang dibahas dan kita tidak dunianya berbeda. Maksudnya belum bisa lah untuk masuk di situ ya. Tetapi insya Allah semuanya kita pelajari. Tentu saja memperingatinya tahun baru, sekarang tahun baru juga. Jadi paling tentu saja yang utama adalah landasan kita adalah Allah, tempat bergantung adalah Allah. Nah ini tadi ya Bunda ya, kesadaran spiritual yang sehat harus selalu setiap hari, setiap saat. Jadi intinya ketika kita ada tahun baru, misalnya tahun baru Hijriah pun tahun baru yang hitungan Masehi, itu pun kita banyak yang merayakan ya. Sekarang sudah mulai agak berkurang ya. Kalau Januari apalagi PPKM. Ya, di situ pun kan ada banyak digembar-gemborkan bagaimana kita menulis passion kita, maunya lebih apa dan itu saya kira baik juga kita lakukan dan alangkah baiknya kita lakukan ketika start kita di tahun kita ya, maksudnya ya di tahun ini ya 1443 Hijriah, tahun baru Islam ini ya, yang sesuai dengan niatan kita. Jadi kita pertama yang kita lakukan adalah introspeksi diri ya. Tentu saja melihat kepada diri sendiri apakah masih sering lalai ya. Sebab jika kita berhenti memeriksa diri ya, sama artinya kita juga berhenti untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dan juga kualitas diri kita sebagai manusia. Nah manusia itu ada punya peran dua kan Bunda ya. Hablum minallah hablum minan nas itu ya. Jadi itu perannya kita sebagai makhluk sosial. Nah itu. Jadi penerapan hijrah dalam kehidupan sehari-hari cakupannya begitu luas. Pada intinya hijrah adalah tindakan yang harus dibarengi dengan perubahan ke arah yang lebih baik dan terus-menerus. Terus-menerus diupayakan. Jadi lebih baik hal ini kita lakukan setiap hari. Istiqomah. Ya. Jadi akhirnya ketemu juga di situ ya Bunda ya. Istiqomah karena sekarang ini kita sedang memperingati tahun baru 1443 Hijriah. Iya. Jadi kalau yang dulu-dulu kita kurang baik ya sudahlah. Ini sebagai catatan. Mari kita mulai sejak saat ini. Startnya sekarang ini. Karena yang sudah berlalu tidak akan kita bisa lalui ya. Betul. Jadi andaikan kita itu sudah mulai ada rasa kecondongan ya, maksudnya bahwa kita harus ingat ya bahwa yang seperti tadi yang dikatakan bahwa kalau kita tuh menerapkan tujuan kita itu tujuan ke akhirat, tentu saja dunianya sudah dapat. Nah itu
itu tadi. Dan itu kita harus lakukan secara istiqomah ya Bunda ya. betul. Dilakukan setiap hari, introspeksi diri. Nah Bunda, ini obrolan kita itu sudah membawa pada menit 26 lepas dari jam 4. Nggak terasa Bunda. Nggak terasa kita sudah ngobrol 1 jam ya. Moga-moga obrolan kita itu membawa manfaat ya Bunda ya. Tentu saja kita berusaha bersama, ini bukan sebagai sumber yang utama. Mungkin teman-teman ada pendapat, ada sharing. Betul. Karena nanti insya Allah kan disiarkan di fanpage Radio Asa FM ya. Kita memang secara live. Setelah ini nanti kalau teman-teman ketinggalan, kita bisa cari-cari kan Bunda ya, di situ ya. Mungkin bisa menambahkan ya. Alangkah baiknya kalau video-video yang disampaikan Radio Asa FM itu dibuat sebagai kajian ya. Jadi bisalah kita ngobrol, kita berdiskusi di sana. Termasuk kan ada Mbah Tromulur, ada bincang sehat, ada ngopi, ada bestari, ada ngasor, banyak sekali tajuk-tajuk di Radio Asa FM. Insya Allah tujuannya adalah menuju hijrah tadi ya, menuju ke hal dari yang kurang menjadi lebih baik. Dan tentu saja ini Bunda ya, untuk menjadi lebih baik itu ukurannya kan kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri kan Bunda ya. Dasarnya harus ada ya. Dan itu berdasarkan apa? Jadi dasarnya tetap dua tadi ya Bunda ya. Jadi Quran dan hadis, Allah dan Rasul. Jadi ya mulai dari hal yang kecil, dari hal yang kecil yang setiap hari kita lakukan. Dari diri sendiri dulu. Jadi dari hal yang kecil, dari yang diri sendiri dulu, dan jangan ditunda untuk melakukan. Ini sebenarnya saya ingat dari berawal dari diri sendiri itu ada suatu peribahasa ya. Gajah di pelupuk mata. Semut di seberang lautan. Nah ya, itu bisa juga dijadikan dasar untuk kita berhijrah ya teman-teman ya. Jadi gajah di pelupuk mata tidak tampak, sedangkan semut di seberang lautan itu, semut kecil itu kelihatan jelas. Nah itu paling tidak mari kita coba berbenah bersama-sama ya. Kita juga saling mengingatkan sebagai sahabat ya Bunda ya. Betul. Dengan memohon kepada Allah supaya kita bisa diberi kekuatan untuk menuju ke arah sana ya. Bunda, ini saatnya mungkin kita harus pamit ya Bunda ya. Tapi sebelum pamit mungkin ada bisa ditarik benang merahnya Bunda tadi tentang hijrah bagaimana, monggo silakan. Jadi dari hijrah tadi artinya kita berupaya untuk menuju ke yang baik, jadi berpindah dari yang kurang baik menjadi yang baik. Kemudian yang kedua, momen ini marilah kita jadikan sebagai start untuk memulai ke hal yang lebih baik lagi. Dimulai yang dari yang kecil-kecil, dimulai dari diri sendiri. Semoga nanti bisa sumrambah, bahasa Jawa. Amin. Sumrambah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Iya, membawa manfaat ke yang lain. Itu yang bisa saya simpulkan sebenarnya. Oke, ya itu tadi ya kawan tentang hijrah pada sore hari ini. Apakah panjenengan semua sudah siap berhijrah? Insya Allah harus siap ya. Bismillah, dengan niatan kita landaskan, niatkan kepada Allah ya. Insya Allah kita bisa berhijrah menuju ke hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, mungkin selip kata, keteledoran, atau nada kami menggurui. Ya betul. Kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada jodoh kita bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik dalam ajaran tadi ya. Pastikan saudara tahu. Sudahkah panjenengan siap berhijrah? Insya Allah. Ya, terima kasih kami ucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.